kita berdoa dulu ya. Coba ketua kelasnya silakan pimpin doa dulu. Duduk siap. Doa mulai. Doa selesai. Ya, untuk hari ini gimana kondisinya? Sehat? Alhamdulillah sehat dulu. Hadir semua? Ya, pokoknya karena sekarang musimnya ya hujan panas, jaga kesehatannya. Kalau memang di rumah ada vitamin, minum vitaminnya agar memang badannya tuh kondisi badannya fit, kemudian pembelajaran bisa terlaksana dengan baik ya. Ya. Ibu absen dulu. Ahmad Dhani, Alvina, Aulia, Dita, Hera, Muzaki, Nadia, Rehan, Rofiudin, Sania, Sarwati, Setia, Siti, Fiandri. Oke, cukup hadir semua ya. Ya, untuk pembelajaran kali ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama bisa dilihat di PowerPoint. Kompetensi dasarnya melakukan pencatatan bukti transaksi. Kemudian tujuan pembelajarannya itu adalah poin 43.1 peserta didik dapat membuat pencatatan bukti transaksi menggunakan media Microsoft Excel dengan tepat dan benar. Kemudian yang 43.2 bisa dilihat peserta didik dapat menunjukkan pencatatan bukti transaksi menggunakan media Microsoft Excel dengan tepat dan benar. Kemudian materi yang selanjutnya ini mengulas pertemuan yang sebelumnya. Kita kalau yang pertemuan sebelumnya itu materinya mengenai macam-macam bukti transaksi dan dokumennya ya. Nah, pengertiannya bukti transaksi adalah dokumen yang digunakan sebagai tanda bukti suatu transaksi telah dilaksanakan maupun bukti suatu pihak perlu mempertanggungjawabkan kewajiban pada pihak lainnya. Kemudian kalian bisa lihat materinya selanjutnya. Nah, sebelum ke materi selanjutnya, Ibu ada bisa dilihat di grup kalian masing-masing. Ibu kirimkan linknya. Silahkan link Google formulir yang pertama itu adalah apersepsi. Bisa dibuka, kemudian kalian kerjakan itu. Bisa dibuka semua linknya? Ada yang tidak bisa dibuka? Ya, silakan Ibu berikan waktu 2 menit. Ya, bisa dikerjakan. Nah, udah satu peserta ini yang mengerjakan, bisa dilihat di layar ekspor layar proyektornya yang sudah mengerjakan ada 2. Ayo, masih ada lagi. Sudah nambah lagi nih 3 yang sudah menjawab.
sudah ada 14 peserta yang menjawab. Kemudian kita lanjutkan lagi. Sekarang kalian bisa kembali melihat PowerPoint yang sudah Ibu sediakan. Ini Ibu berikan macam-macam bentuk dokumen transaksi. Itu ada apa saja. Kemudian ada juga beserta contoh. Silahkan kalian amati. Untuk yang pertama, ini adalah faktur. Kemudian faktur itu adalah bukti transaksi yang mencatat mengenai penjualan suatu barang, termasuk deskripsi barang yang dijual secara detail. Dokumen ini dikeluarkan oleh penjual barang kepada pembeli. Kemudian ini bentuk fakturnya seperti ini. Bisa dilihat? Silahkan diamati. Bentuk fakturnya seperti ini. Kalau faktur itu ada kepala surat, kemudian dijual kepada alamat, tanggal, nomor faktur, kemudian di sini ada keterangannya. Keterangan barang yang dijual itu apa? Ada nomor, keterangan, unitnya itu berapa banyak yang dibeli, kemudian ada harga satuan dan jumlahnya. Karena ini nanti berkaitan dengan tugas kalian yang akan kalian kerjakan nanti. Ini adalah contoh dari faktur tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah nota. Nota itu ada banyak. Ada nota kontan, ada nota kredit, kemudian masih ada lagi. Nah, kalau yang pertama ini adalah nota kontan. Nota kontan merupakan bukti transaksi yang dikeluarkan penjual kepada pembeli atas pembelian tunai suatu produk tertentu. Jenis bukti transaksi ini sangat umum dijumpai dalam kegiatan transaksi sehari-hari. Contohnya seperti di bawah ini. Tidak jauh berbeda dengan faktur tadi. Cuma kalau nota dia langsung keterangannya seperti ini. Bisa dilihat, bisa diamati. Contoh untuk nota kontan seperti ini. Kemudian yang selanjutnya nota debit. Ada yang sudah mengerti, memahami, pernah mengetahui, melihat nota debit itu yang seperti apa? Ya, contohnya untuk nota debit yang seperti ini bisa kalian lihat. Kemudian untuk nota kredit seperti ini. Ini contohnya seperti ini. Bisa dilihat dan dipahami. Nah, setelah kita bahas mengenai faktur dan nota tadi, Ibu akan berikan video pembelajaran. Silakan kalian cermati. Ini adalah tata cara pembuatan faktur dan nota menggunakan Microsoft Excel berhubungan dengan proyek kalian nantinya. Silakan diamati bentuk tata cara pembuatan faktur dan nota menggunakan Microsoft Excel. Videonya Ibu tampilkan ya. Hai, jumpa lagi bersama saya di tutorial Excel.com. Dan di video kali ini saya akan coba membahas bagaimana caranya sih membuat faktur ya menggunakan Microsoft Excel. Jadi seperti yang biasa dilakukan oleh teman-teman mungkin menggunakan Microsoft Word. Tapi saya coba bagaimana cara menggunakan atau cara membuat faktur menggunakan Microsoft Excel. Caranya sederhana sekali dan saya kira akan lebih mudah dengan menggunakan Microsoft Excel dibanding dengan menggunakan Microsoft Word. Ini versi saya sendiri. Oke, langsung saja. Ini adalah tampilan worksheet yang kalian lihat.
Dan yang pertama biasanya untuk faktur itu ada COF ya. Di sini misalkan saya tuliskan misalnya adalah atau apa. Ini adalah nama perusahaan, misalkan saya akan lebih mudah saja ini namanya Bandung. Berikutnya apa yang akan dijual di sini biasanya adalah misalnya sepatu grosir dan eceran. Berikutnya adalah biasanya di sini ada alamat ya. Alamatnya misalkan alamatnya Jalan Bupati Bandung seperti ini. Kemudian biasanya itu faktur biasanya ada nomor kontak misalkan HP atau nomor toko ya 1085 ya seperti ini misalkan ya. Berikutnya kalau faktur biasanya ada nomornya, teman-teman misalkan di sini adalah tuliskan maka nomor faktur seperti ini ya. Kemudian berikutnya ya, dan di sini caranya yang saya lakukan adalah mengetik terlebih dahulu, kemudian nanti saya akan atur kolomnya belakangan. Lalu teman-teman di sini tulis bahannya, kemudian di sini adalah nama barang, selanjutnya adalah harga satuan, lalu di sini biasanya kan ada diskon ya. Kalau misalkan ada diskon, tapi kalau format biasanya harus disediakan. Lalu di sini teman-teman tuliskan jumlah. Nah, setelah ini teman-teman kira-kira mau ukuran berapa? Misalkan saya sampai 18 atau sampai 16 ya. 19 saya coba di sini. Kita buat tabelnya dulu sampai 16 ini, kemudian pilih home, kemudian pilih yang ini ya. Kemudian teman-teman kita atur kolomnya seperti ini. Nah, namun untuk mengetahui apakah ukurannya pas dengan ukuran kertas, maka teman-teman harus atur halaman dulu dengan klik menu page layout, kemudian size, dan saya menggunakan folio ya dengan ukuran 21 cm kali 33. Dan ini adalah ada masih ruang kosong, jadi teman-teman bisa menariknya atau melebarkan kolomnya di sini. Ini ya teman-teman. Oke. Nah, ini udah pas. Berikutnya biasanya teman-teman di sini ada jumlah atau subtotal ya. Kemudian teman-teman ada juga diskon. Dan terakhir biasanya ada total ya. Nah, di sini kita jumlahkan kita buat tabel juga seperti ini. Lalu yang paling bawah teman-teman biasanya ada yang namanya tanda terima ya teman-teman. Kemudian di sebelah kanannya ada format kami seperti itu. Lalu teman-teman di sini adalah kolom atau isian tanda tangan. Saya akan buat seperti ini, kopikan saja di sini, di paste dan seperti ini teman-teman. Oke seperti ini. Kemudian kita hilangkan di sini akan supaya lebih garis horizontalnya ini hilang, garis yang di sini dari kanan ke kirinya kita format cell, kemudian teman-teman pilih border dan buang yang tengahnya seperti ini. Oke, lalu teman-teman supaya terlihat lebih jelas lagi kita hilangkan grid line ini dengan cara klik page layout, kemudian grid line view-nya dihilangkan. Nanti seperti ini. Kemudian teman-teman biasanya kalau misalnya ini adalah nama perusahaan, boleh digunakan ukuran yang lebih besar ya. Kemudian ini juga boleh menggunakan cat tebal. Dan biasanya teman-teman akan lebih bagus lagi ya, jika teman-teman menggunakan atau memberikan setting di sini ya. Jadi menggunakan fill color. Kita pilih ini saja, kemudian kita gunakan seperti ini. Oke, seperti itu. Jadi teman-teman, kalau misalnya ini kurang tengah, teman-teman bisa di blok, kemudian klik yang ini ya, increase indent seperti ini ya. Ini juga bisa ke lebih kanan dikit ya, seperti ini ya. Jadi seperti ini cara membuat faktur.
Ini bisa menggunakan dua ya. Atau misalnya bisa ini Expedia. Nah ini sudah selesai membuat fakturnya, dan untuk menghemat kertas teman-teman bisa menggunakan atau memodifikasi. Misalkan ini kopi, kira-kira nanti bisa digunakan satu lembar itu untuk untuk dua faktur kontrol V ya, seperti ini. Jadi kalau teman-teman review, akan dua faktur terbuat dalam satu halaman. Lalu teman-teman ini agak ketenas supaya nanti bisa di ini, bukan di sini, dari page setup, main margin dan center on page-nya kita ambil yang di setup. Oke, jadi ininya antara kanan dan kirinya ini marginnya berada di tengah-tengah, ini objek tabelnya berada di tengah-tengah kertas. Ya, jadi sudah berhasil teman-teman. Membuat faktur biasa itu sangat mudah. Ya, kita bisa atur kolom lebih mudah dibandingkan dengan Microsoft Word. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa jika video ini bermanfaat. Ya, sudah kalian amati, kalian pahami, itu tadi adalah video untuk faktur. Kemudian ada satu video lagi, itu mengenai video yang kedua. Ini adalah cara membuat nota dengan Excel. Kalau tadi itu faktur, video yang kedua itu nota. Bisa kalian lihat dan kalian pahami.
pembuatan menggunakan Microsoft Excel ini. Ada Nah, jadi gini. Pembuatan faktur menggunakan media Microsoft Excel itu merupakan alternatif yang paling mudah ataupun ringan. Kalau memang kita ingin sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, dari sini tata cara tadi yang pertama adalah membuka Microsoft Excel-nya. Kemudian tentukan apa dulu? Kop untuk fakturnya itu yang seperti apa, ya kan? Setelah kop, di bawahnya ada apa aja tadi? Nomor, ya benar. Kemudian ada apa lagi? Ya. Kemudian apa lagi? Nomor handphone. Yang paling bawah ada apa? Hormat. Jawaban yang tepat ya, memang di bawahnya ada hormat kami. Itu adalah bagan-bagan yang ada di dalam bentuk faktur ya. Kemudian lengkapan seperti itu. Bagan-bagan yang di dalam nota itu seperti apa saja. Nah, di sini coba kalian amati kembali bentuk-bentuk faktur yang ada di PowerPoint. Ini kalian cermati dulu kembali bentuknya seperti apa. Nah, ini ada kopnya, ada alamat, dijual kepada, sampai uraian, hormat kami tadi ya, ada pembagian pembukuannya, contohnya yang seperti ini. Bisa kalian lihat kembali. Kemudian dari sini apa yang ada di dalam pikiran kalian? Seperti apa? Faktur itu bayangan kalian itu seperti apa? Yuk. Ya. Apa? Intan? Bukti. Iya, faktur itu adalah bukti transaksi. Seperti apa, Bu? Iya, faktur adalah bukti transaksi yang ada di dalam administrasi penjualan. Kemudian di sini Ibu kasih project, Ibu bagi kelompok dari kalian menjadi 4 kelompok. Yang kelompok pertama Ibu bagi ya. Yang kelompok pertama ada Ahmad Dhani, Alvina, Aulia, sama Dita. Itu untuk kelompok pertama. Kemudian untuk kelompok yang kedua, Hera, Muhammad Muzaki, Nadia, Rehan. Kemudian kelompok yang ketiga, Rofi, Sania, Salwati. Kelompok yang keempat, Setia, Siti, sama Fian, Duli. Itu adalah kelompok-kelompok nanti ketika kalian mengerjakan proyeknya. Silahkan ditulis nama-nama kelompok kalian. Kemudian prosedur untuk kelompoknya itu ada tertera di LKPD-nya. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Karena kalian ini akan membuat proyeknya itu adalah membuat faktur ataupun nota menggunakan Microsoft Excel. Itu sudah tertera gambarannya di LKPD-nya. LKPD lembar kerja peserta didiknya. Ibu bagi dulu LKPD-nya di masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok ya. Ini nanti di masing-masing kelompoknya ada 4 kelompok. Jadi nanti ini untuk LKPD-nya di masing-masing kelompoknya.
coba bisa bergeser di kelompoknya masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Bisa bergeser sesuai dengan kelompoknya. Hati-hati meja mesinnya. Yuk, bisa berjejer di kelompoknya masing-masing. Sesuai kelompoknya. Bisa sesuai kelompoknya. Sudah? Sudah sesuai kelompoknya? Sudah. Yuk. Nah, karena kalian di sini dituntut untuk membuat faktur dan nota menggunakan Microsoft Excel. Jadi gini ketentuannya, kelompok 1 dan kelompok 2 itu nanti membuat faktur, kelompok 3 dan kelompok 4 itu nanti membuat nota, ya. Jadi beda. Kelompok 1 dan kelompok 2 membuat apa? Faktur. Kemudian kelompok 3 dan kelompok 4 membuat nota. Nah, kelompok 1-nya itu Aulia Intan, kelompok 2-nya Rehan, kelompok 3-nya Siti, kelompok 4-nya Ferdi ya. Ya, ingat di masing-masing kelompoknya diingatkan. Kemudian apa aja sih? Bahan-bahannya apa aja? Perlengkapannya apa aja? Harus ada laptop, printer, kemudian Microsoft Excel-nya. Alat bahannya sudah ya? Ya, kemudian selanjutnya. Jadi gini, kesepakatannya untuk mengerjakan proyek ini. Pekerjaan proyek ini dilakukan di dalam kelas ya. Oke, sepakat ya? Ya, proyek ini dilaksanakan di dalam kelas. Kemudian waktu penyelesaian proyek nanti adalah 20 menit pekerjaan. Setelah itu selesai ya. Sepakat? Oke. Jadi gini, setelah semuanya sepakat, pelaksanaan proyek nanti dilaksanakan di pertemuan yang berikutnya. Setelah materi yang sudah disampaikan, untuk sebelum mengakhiri pertemuan kita kali ini, Ibu ada post test setelah pembelajaran yang sudah berlangsung. Bisa coba dibuka di HP-nya, link yang post test. Bisa dibuka di HP-nya, link yang post test. Bisa dibuka link yang bagian post test-nya. Ya. Jawaban sudah tersimpan satu, bagian yang post test. Yang lainnya? Sudah tersimpan dua. Selanjutnya ya sudah 7. Selesai ya?
Penjualan. Ya, kemudian untuk pertemuan yang selanjutnya itu adalah kalian membuat proyek faktur ataupun nota menggunakan Microsoft Excel. Pertemuan yang selanjutnya. Oke, karena materi untuk hari ini sudah cukup, selesai, bisa dimengerti, bisa dipahami. Silakan kalian bersiap-siap dan berdoa. Boleh berdoa di tempatnya masing-masing. Yuk semuanya. Yuk siap. Doa mulai. Doa selesai. Iya, terima kasih untuk hari ini atas apresiasinya Ibu Anggiri pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.